terpercaya. Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo memvonis bebas mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang diduga terlibat kasus korupsi dana bansos. Harga beras di wilayah Gorontalo sampai saat ini terus melonjak, meskipun Bulog telah mendistribusikan beras bantuan ke tingkat pedagang untuk menekan harga. Polisi memeriksa 7 orang sebagai saksi terkait kasus mobil anggota DPRD Gorontalo yang terbakar. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Gorontalo dari kasus dugaan korupsi dana bansos. Hamim Pou dinyatakan tidak bersalah dan tidak ditemukan bukti terdakwa memperoleh keuntungan pribadi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Gorontalo memutuskan mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos. Majelis Hakim menyatakan tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum saat Hamim Pou menjabat sebagai bupati. Bantuan sosial yang menjadi objek perkara baik untuk pembangunan masjid maupun bantuan beasiswa ke mahasiswa telah tersalurkan sesuai peruntukannya. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti terdakwa memperoleh keuntungan pribadi secara material maupun politis. Mereka telah memutus tidak sekedar kebenaran material, tidak sekedar karena undang-undang, tidak sekedar hanya karena fakta persidangan, tapi memang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada peristiwa pidana di kasus yang saya alami, yang menimpa saya. Ini semua adalah kebijakan daerah, ya, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh seorang kepala daerah bersama SKPD. Hamim mengaku putusan tersebut merupakan keadilan bagi dirinya yang diakui tidak menyalahgunakan anggaran bansos. Sebelumnya pihak kejaksaan menuntut Hamim Pou 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan korupsi bansos tahun 2011-2012. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, pasca gempa yang terjadi di wilayah Tenggara Danau Poso, Sulawesi Tengah, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mencatat masih terjadi gempa susulan dengan skala kecil. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Sujabar bilang, kondisi ini masih tergolong normal, namun warga tetap waspada terutama di rumah-rumah yang rentan roboh. Sementara itu, data sementara BPBD Kabupaten Poso mencatat beberapa rumah rusak ringan dan berada di 3 desa di sebelah tenggara Danau Poso. Menurut data dari BMKG Stasiun Geofisika Palu, gempa tektonik itu terjadi akibat aktifnya sesar Poso. Dekat dengan Danau Poso, Sulawesi Tengah pada kedalaman sekitar 10 km. Jadi kedalamannya cukup dangkal. Jenis dan mekanisme gempa bumi ini dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi tektonik dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di zona sesar Poso. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang masih melanda Seram bagian barat Maluku membuat sejumlah sungai meluap dan menggenangi jalan penghubung. Sejumlah mobil angkutan yang coba menerjang Sungai KO yang memang tidak memiliki jembatan penghubung
membuat sejumlah mobil mogok. Sopir terpaksa harus merogoh kocek hingga 2 juta rupiah untuk menyewa alat derek agar menarik mobilnya yang terjebak di sungai. Kondisi ini juga dirasakan masyarakat setempat setiap musim penghujan tiba. Mereka terpaksa harus beraktivitas melewati jalan rusak dengan kondisi medan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Luapan sungai ini akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Seram bagian barat dalam sepekan terakhir. Katong musim hujan begini katong setengah mati, Pak. Katong lewat air, banjir, hujan, pokoknya risiko paling besar, Pak. Katong sudah nih. Jadi katong berjalan, ya. Kalau musim panas juga katong masih ada mendingan juga, coba kalau musim hujan itu risiko besar kayak macam yang katong alami kemarin dulu lalu. Oto dapat tarik dari musisi Wajonir, Pak, tarik oto baru tenggelam dalam air. Saudara, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Penghubung Makassar, Sulawesi Selatan, diduga akibat remblong. Truk kontainer terlihat melaju dari arah tol dalam kota menuju ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun, tiba-tiba truk kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Sopir kontainer tersebut melaju tak terkendali sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dan berhenti dalam posisi rusak parah pada bagian depan mobil. Dari keterangan polisi yang melakukan penyelidikan, truk kontainer hilang kendali diduga karena remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun sopir truk mengalami luka di bagian tangan dan kaki. Jadi tadi itu sekitar pukul 11 lewat 28 atau 38 tadi itu, ini kendaraan langsung dari sana, Pak, sudah belum memang dari sana. Dari arah tol mau masuk. Alhamdulillah supirnya masih sadar, Pak, jadi bisa berpikir langsung kasih masuk di sini. Ke dalam sini jadi meluncur begitu, Pak. Jadi saya tanya tadi supirnya, katanya dari rumahnya itu bagus. Ini tadi kendaraannya. Di sini dekat-dekat di sini katanya pas dia mau rem, kan penurunan, dari atas itu penurunan. Pas dia mau rem, langsung blong begitu. Harga beras di wilayah Gorontalo sampai saat ini terus melonjak, meskipun Bulog telah mendistribusikan beras bantuan ke tingkat pedagang untuk menekan harga. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, harga beras di pasar harian Gorontalo hingga kini masih mahal. Padahal Bulog telah mendistribusikan cadangan beras ke tingkat pedagang untuk menekan harga. Sejak beberapa hari terakhir, pemerintah Provinsi Gorontalo telah mendistribusikan ribuan ton bantuan pangan beras ke masyarakat kurang mampu. Bahkan Bulog Gorontalo pun sudah meluncurkan cadangan beras SPHP ke tingkat pedagang. Namun, harga beras di pasar harian Gorontalo belum juga turun. Pedagang beras di pasar sentral mengaku harga beras justru kian meroket. Mereka mengaku cukup kesulitan mendapatkan pasokan beras di Gilingan, ditambah tidak adanya pasokan beras dari luar daerah yang biasa menopang ketersediaan beras di Gorontalo. Pedagang juga bilang mereka kesulitan mengambil beras dari Bulog karena dianggap berbelit-belit dan rumit. Harga beras agak meningkat, Pak, karena dengan adanya stok beras agak berkurang. Oh, berarti sampai sekarang masih naik terus harga beras? Iya, naik terus, sama kemungkinan besar ini akan naik jadi ini lagi. Berarti itu karena memang stok sampai sekarang masih sedikit, Pak, stok beras? Ya, memang stok beras sekarang berkurang sedikit, tidak ada. Nah, Pak, ini kan kemarin sudah ada, pemerintah sudah kasih keluar stok beras dari Bulog, itu tidak mempengaruhi harga, Pak? Ya, otomatis kan tidak mempengaruhi harga karena Bulog itu kan terbatas.
tidak semua orang dapat. Oh, tidak semua pedagang Ya, dapat di situ, Pak, ya? makanya dari situ kan tetap harga untuk beras biasa itu tetap biasa. Kalau di pasar Wabe di Bulog? Tidak, karena saya tidak mempunyai ini, tidak terdaftar di kantor. Ribet, sangat ribet itu karena setengah mati untuk mendapatkan beras Bulog itu setengah mati. Mbak urus semua itu sesuatu ini memang susah. Karena lewat aplikasi juga. Iya, aplikasi. Harga beras jenis Pandan Wangi kini sudah mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara harga beras lainnya berkisar Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras masih terus terjadi karena pasokan yang kian menipis. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Sementara itu, saudara, di tengah mahalnya harga beras di tingkat pedagang, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo pastikan hasil produksi petani padi melimpah, bahkan surplus. Secara keseluruhan, ribuan hektar sawah yang ada di Gorontalo memproduksi normal, bahkan sejak bulan Mei hingga awal Juli 2025. Produksi panen padi mencapai 12.000 ton. Sejak bulan Juni 2025, harga beras di Gorontalo terus melonjak. Bahkan kini sudah menembus Rp18.000 per kilogram untuk jenis beras kualitas premium seperti Pandan Wangi. Penyebab naiknya harga beras hingga kini masih menjadi tanda tanya, lantaran ketersediaan cadangan beras di gudang Bulog pun melebihi kebutuhan masyarakat, yakni mencapai 6.500 ton. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo juga bilang, hasil produksi atau panen padi di tingkat petani cukup melimpah, bahkan surplus dari total kebutuhan konsumsi warga. Dari sisi neraca antara produksi dan kebutuhan beras kita hampir masih surplus lah, meskipun tidak terlalu jauh surplusnya ya. Tentu mungkin yang menjadi pertanyaan ini fenomena kenaikan harga beras ya. Memang ada dampak juga terkait dengan penyerapan gabah oleh Bulog. Ya, dengan harga 6.500 kondisi kadar air kering panen. Nah, ini membuat petani lebih tertarik untuk menjual gabahnya ke Bulog. Akhirnya gilingan-gilingan padi agak kesulitan, artinya sekarang sudah diperhadapkan untuk berkompetisi, ya, membeli gabah di petani gitu. Karena petani sekarang lebih melihat bahwa menjual gabah ke Bulog lebih menguntungkan, ya kan? Sehingga gilingan-gilingan padi agak kesulitan sekarang memang ya untuk mendapatkan gabah petani gitu. Sekitar 32.000 hektar lahan sawah di Gorontalo sejak bulan Mei hingga awal Juli 2025. Hasil panen padi mencapai 12.000 ton. Sementara jumlah konsumsi hanya berkisar 11.000 ton saja. Dinas Pertanian pun memprediksi Gorontalo akan menghadapi panen raya padi kedua, yakni pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyerbu gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan di halaman kantor Kecamatan Panakukang. Sejak pagi warga antre untuk mendapatkan kupon demi mendapatkan bahan pokok yang diinginkan. Beras SPHP ukuran 5 kg dijual Rp58.000. Dan setiap warga hanya dapat membeli maksimal 2 karung beras. Minyak goreng dijual seharga Rp15.000, terigu dijual Rp9.500, dan gula pasir dijual Rp17.500. 4 ton beras SPHP disiapkan di gerakan pangan murah ini. Untuk komoditi pangan lainnya seperti bawang, cabai, tomat, warga tidak perlu antri dan dapat langsung datang di lapak yang telah disediakan dengan harga yang lebih terjangkau. Warga berharap gerakan pangan murah ini dapat terus berlanjut. Saya tadi mengambil 1 beras dan 2 minyak goreng. 1 beras harga 58 dan 1 liter minyak goreng itu 15.000. Saya mengambil 2, jadi semuanya totalnya 88.000 tadi. Normalnya bagaimana, Bu? Biasanya sih beras kalau ukuran 5 kilo di luaran harganya 74, tapi yang premium. Tapi saya nggak tahu ini bukan jenis premium, yang biasa saja. Kalau minyak biasanya 17.500 paling murah. Berarti harganya agak murah di sini?
agak lebih murah. Hari ini memang tujuannya untuk bagaimana mencapai dengan harga stabilisasi harga untuk komoditi beras itu sendiri. Di mana hari ini adalah launching daripada awal beras SPHP ini tersalurkan untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat mendapatkan harga komoditi beras ini sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini Bulog membawa 4 ton beras SPHP, di mana kita lihat antusias dari masyarakat ini betul-betul memerlukan beras SPHP ini. Saudara, warga di sekitar kawasan kampus UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 5 meter yang memangsa seekor kucing. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter ini. Proses evakuasi ular cukup sulit karena dilakukan di malam hari, apalagi ular ini bersembunyi di semak-semak. Sekitar 1 jam, ular piton yang diketahui baru saja memangsa seekor kucing ini akhirnya dapat ditaklukkan. Dalam sepekan terakhir, Damkar Kabupaten Goa telah mengevakuasi sedikitnya 6 ekor ular dengan rata-rata panjang 3 hingga 5 meter. Seluruh ular yang berhasil dievakuasi diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kami selaku Damkar yang menerima informasi dari aduan masyarakat, cepat tanggap kami turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi ular tersebut. Dan lokasinya tepatnya di Kelurahan Samata, Kecamatan Somboopu, sekitar Universitas Islam Negeri Makassar, Kabupaten Goa. Boleh tahu jenis apa itu ularnya dan ukurannya? Jenis ularnya itu jenis piton. Kenapa? Panjangnya kurang lebih 5 meter. Untuk bulan ini atau pekan ini kami dari Damkar sudah mengevakuasi sekitar 5-6 ekor. Saudara, polisi memeriksa 7 orang sebagai saksi terkait kasus mobil anggota DPRD Gorontalo yang terbakar. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, kasus mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang terbakar karena dilempar bom Molotov beberapa waktu lalu masih diselidiki polisi. 7 orang saksi diperiksa. Polres Gorontalo masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang terjadi saat dini hari pekan lalu. Inafis Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo telah melakukan olah tempat kejadian tepat di halaman rumah korban. Polisi memeriksa seluruh kondisi mobil yang terbakar dan mendapati serpihan botol kaca serta adanya aroma yang diduga minyak tanah. Polisi juga telah memeriksa sejumlah kamera pengawas yang ada di sekitar rumah korban. Saat ini penyidik telah memeriksa 7 orang saksi serta akan kembali meminta keterangan korban. Kapolres Gorontalo menduga mobil anggota DPRD ini memang sengaja dibakar. Sudah ada 7 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Nanti masih kita dalami lagi terkait hal-hal yang mengarah ke pembakaran. Dan korban juga nanti akan kita mintai tambah lagi keterangan. Sebelumnya mobil milik anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang diparkir di halaman rumah terbakar Senin dini hari 21 Juli 2025. Korban menduga mobilnya dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, seorang pria pemilik salon di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai melakukan kekerasan seksual terhadap 4 anak di bawah umur.
Pelaku ditangkap tim gabungan Jatanras Polrestabes Makassar dan Polsek Talo saat melarikan diri ke Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Namun pelaku melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga polisi melumpuhkan kaki pelaku. Penangkapan dilakukan usai korban melapor ke polisi. Pelaku mengaku menjalankan aksinya saat korban yang merupakan anak di bawah umur datang ke salon untuk pangkas rambut. Namun korban justru ditarik ke dalam kamar. Usai menjalankan aksinya, pelaku memberi uang Rp10.000 kepada korban. Saat ini 4 anak di bawah umur yang menjadi korban, namun polisi masih akan mengembangkan kasus ini karena diduga korban bisa bertambah. Jadi Jatanras Polrestabes bersama dengan unit Resim Talo mengamankan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Itu seperti yang viral kemarin, kebetulan laporannya kemarin tanggal 18 malam kita terima. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata untuk terlapor ini tidak berada di tempat, terlapor lari. Begitu menyadari pihak korban melakukan laporan ke Polrestabes. Ya, kita lakukan pencarian selama 2 hari belakangan dan kita dapat informasi yang bersangkutan kabur ke daerah Kabupaten Baru. Jadi tadi pagi anggota berangkat setelah sholat subuh, alhamdulillah sekarang untuk tersangka sudah diamankan di Polrestabes. Saudara, Kejaksaan Negeri Kendari memusnahkan barang bukti tindak pidana yang ditangani periode April dan Juni 2025. Perkara tersebut terdiri dari 21 kasus narkoba dan 15 tindak pidana umum. Barang bukti berupa puluhan senjata tajam dan berbagai jenis kosmetik atau alat kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Sementara itu, barang bukti narkoba dimusnahkan menggunakan insinerator. Pemusnahan barang bukti ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur demi mencegah adanya tindakan penyalahgunaan barang bukti. Sesuai dengan putusan pengadilan negeri Kendari, ini dimusnahkan. Jadi adalah perusahaan kepastian hukum. Ada juga alat-alat yang digunakan untuk kejahatan seperti senjata tajam, ya ada yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lainnya. Demikian juga alat-alat perjudian ada di situ, kartu. Saudara, lupa mengunci ganda. Motor yang terparkir di depan indekos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, raib dibawa kabur maling. Aksi pencurian motor terekam kamera pemantau. Pelaku datang berjalan kaki masuk ke dalam kompleks, mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu tidak terkunci ganda. Motor kemudian didorong hingga keluar kompleks oleh pelaku, sementara satu rekan pelaku lainnya menunggu di depan. Menurut korban, lupa mengunci ganda motornya dan mengetahui motornya sudah tidak ada di tempatnya pada pagi hari saat hendak keluar rumah. Ketua RW setempat bilang, aksi pencurian motor ini baru pertama kali terjadi. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Iya Kak, bilang. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya di tanggal 17. Saya lihat di CCTV sekitar jam 1:28. Itu subuh-subuh. Itu diambil motornya bagaimana? Diambilnya yang saya lihat di CCTV Kak, dia langsung dorong karena kan memang saya juga yang salah, ndak kunci leher motorku. Bos itu sering parkir di sini motor. Alhamdulillah berapa lama aman-aman nih. Dan ini kejadian yang pertama. Dia lupa kunci motor, dia lupa kunci stang motornya. Terus kebetulannya lagi pagar lupa tergembok. Di Tulung telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor di Jalan Tenurdin, wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Kejadian tersebut, jadi saat itu motor terparkir di luar rumah, depan rumah. Kemudian pelaku datang, langsung mengambil motor tersebut dengan cara tidak dibunyikan, langsung didorong saja keluar. Namun kejadian tersebut sudah dilaporkan di Polsek Ujung Pandang untuk dilakukan proses penyelidikan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini.
Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video dengan kami di Kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di Kompas.tv/live. Wakil yang bertugas saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.